Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali, amma ba'd. Sadatinal a'izza, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Wabil khusus kita diberikan nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat syihah wal afiyah, nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini, pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan rukun Islam, yaitu puasa bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah nikmat yang agung ini kita syukuri bersama, senantiasa mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya, yang kita nantikan pertolongannya, wabil khusus syafaatul uzma kelak yaumul kiamah nanti. Semoga kita semua, keluarga besar kita, betul-betul digolongkan sebagai umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, nikmat yang besar salah satu saat ini yang kita rasakan adalah kita diberikan kekuatan oleh Allah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Tentunya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini janganlah kita sia-siakan. Belum tentu tahun depan kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh barokah ini. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Kita hendaknya menjaga 5 hal yang saat ini ada pada diri kita sebelum kita mendapatkan atau kedatangan 5 hal yang lainnya. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Kekuatan kita, masa muda kita saat ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi saat ini kita masa muda dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan semaksimal mungkin. Qabla haramika, sebelum masa tua kita datang. Karena tentunya puasa kita saat kita muda akan lebih energik, akan lebih semangat dibandingkan dengan kita saat sudah tua. Ada orang yang sering mengatakan, aku sok ibadah nak wis tuwa bae. Padahal kita belum tentu, kita belum tahu apakah umur kita itu sampai usia tua atau tidak. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Kesempatan sehat kita sebelum kita kedatangan sakit. Kita melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan fisik yang kuat, jasmani yang sehat, tentunya akan lebih maksimal dibandingkan ketika kita menjalankan ibadah puasa saat kita sedang sakit. Ketika badan kita sehat, kita mau tadarus Al-Quran 1 juz, insya Allah ringan. Tetapi ketika badan kita sakit, jasmani kita sakit, kita
kita mau tadarus 1 juz, terkadang kita terkendala dengan sakit kita. Yang ketiga, wagina'aka qabla fakrika. Masa kejayaan kita, masa kaya kita, masa kecukupan kita sebelum kita datang miskin. Bulan puasa adalah bulan di mana penuh berkah. Amal ibadah kita senantiasa dilipat gandakan nilai kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Oleh karena itu, jika saat ini kita sedang mempunyai rezeki yang lebih, tidak ada salahnya kita bersedekah dengan semaksimal mungkin sebelum masa kita yang lain datang, yaitu kita dalam jatuh kemiskinan. Yang selanjutnya adalah wa faraghaka qabla syughlika. Kita manfaatkan masa luang kita, masa senggang kita untuk senantiasa meningkatkan amal-amal ibadah di dalam bulan puasa Ramadan ini sebelum kita sibuk dengan urusan apapun. Tetapi jika kita saat ini sedang masa waktu luang, kita mempunyai waktu luang, marilah kita pergunakan waktu luang kita dengan semaksimal mungkin untuk memperoleh keberkahan bulan Ramadan. Yang terakhir, yang kelima adalah hayataka qabla mautika. Kita mensyukuri hidup kita. Kita mensyukuri saat ini roh kita yang masih berkumpul dengan jasmani kita. Kita syukuri dengan senantiasa melaksanakan seluruh perintah Allah, wabil khusus perintah puasa di bulan Ramadan. Saat ini adalah saat yang paling baik. Saat ini adalah kesempatan yang paling baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belum tentu pada tahun depan kita dipertemukan oleh bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Oleh karena itu, bagaimana cara kita memaksimalkan, memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini adalah dengan cara kita meningkatkan ibadah kita. Kita menjaga puasa Ramadan kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa kita. Baik itu membatalkan puasa secara syar'i ataupun membatalkan pahala puasa. Membatalkan puasa di antara lainnya makan dan minum secara sengaja. Lalu membatalkan pahala puasa. Ini hendaknya juga kita hindari. Karena banyak orang yang berpuasa, yang mereka peroleh hanyalah rasa lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atsyi. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi yang diperoleh hanya rasa lapar dan hanya dahaga yang ada di tenggorokan. Lalu bagaimana agar puasa kita tidak hanya mendapatkan rasa dahaga ataupun lapar? Maka kita memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah, khususnya dalam berpuasa. Termasuk kita menjaga dari sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Yaitu antara lain yang pertama, berdusta. Ketika kita berpuasa, maka kita harus hindari berdusta atau berkata bohong. Yang kedua adalah ghibah,
atau rasan-rasan. Ghibah ini dosa yang tidak berdiri sendiri, tetapi ghibah ini adalah dosa yang sifatnya jamaah, mengajak orang lain. Yang namanya ghibah berarti ada satu orang, harus ada dua orang. Tidak mungkin ghibah satu orang. Kalau ghibah satu orang nanti bisa termasuk ke golongan ODGJ. Makanya ketika kita berpuasa, maka kita harus menjauhi ghibah atau rasan-rasan ini. Yang ketiga yang dapat membatalkan puasa kita adalah kita adu domba. Kalau bahasa Jawa tumbak cucuan. Yang keempat adalah kita bersumpah palsu. Oleh karena itu, saat kita berpuasa, kita hendaknya tidak melakukan sumpah, apalagi sumpah palsu yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah melihat dengan syahwat, melihat dengan penuh hawa nafsu. Nah, hal-hal ini ketika kita berpuasa hendaknya kita hindarkan. Dengan menghindarkan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan rahmatnya kepada kita, pahala kita di bulan Ramadan ini, ibadah kita pahalanya ditingkat gandakan, dilipat gandakan. Saat ini kaum muslimin seluruhnya sedang berada di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil asril awakhiri mala yajtahidu fi ghairi, bahwa Rasulullah itu senantiasa bersungguh-sungguh pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu kita sebagai umatnya, sebagai umat Rasulullah, sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk meniru perilaku Rasulullah, yaitu bersungguh-sungguh dalam 10 hari yang terakhir di bulan puasa Ramadan ini. Kita bisa melaksanakan iktikaf di masjid. Yang kedua, kita memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak sholat sunnah, kita memperbanyak zikir, kita memperbanyak baca Al-Quran, kita memperbanyak sedekah kita, dan kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus untuk keselamatan kita di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, karena kesempatan tahun ini merupakan kesempatan yang paling baik yang diberikan Allah kepada kita, maka marilah kita untuk senantiasa istiqomah, ajak, senantiasa meningkatkan ibadah kita. Takutnya tahun depan kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kita bekerja, beramal untuk urusan dunia kita. Jika hari ini tidak bisa kita selesaikan dengan sempurna, maka jangan khawatir, ka'annaka ta'ishu abadan. Kita akan memperoleh kesempatan lagi di esok hari, karena seolah-olah kita akan hidup selamanya. Akan tetapi ketika kita urusan ibadah, wa'mal li akhiratika wa'mal li akhirataka wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ketika kita beramal, beribadah untuk urusan ukhrawi kita, untuk urusan akhirat kita, mau tidak mau hari ini harus kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya, karena esok kita akan bertemu
ajar kita. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, semoga dengan kultum yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan dengan kita selama bulan Ramadan. Awal Ramadan Allah mempertemukan dengan kita dengan rahmatnya. Pertengahan Ramadan Allah memberikan ampunannya kepada kita, dan di 10 hari yang terakhir ini Allah membebaskan kita dari siksa api neraka. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu iskum minan nar. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.